Selamat datang di Putri Nabila Bercerita. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe. Bagi yang sudah subscribe, semoga dilimpahkan rezeki. Langsung saja ke cerita. Arlina berdiri di depan jendela kayu rumahnya yang sederhana. Cahaya matahari pagi menyinari wajahnya yang lembut. Dengan rambut panjang hitam yang dikepang rapi dan mata bening penuh semangat, ia terlihat begitu cantik dan berkelas, meski hanya mengenakan daster lusuh yang telah sering dicuci. Ia memandangi sawah yang terbentang luas, tempat ayahnya dulu bekerja setiap hari sebelum penyakit menyerangnya. Sejak kecil, Arlina berbeda dari gadis-gadis lain di desanya. Ia haus ilmu dan selalu menjadi juara kelas. Cita-citanya bukan hanya keluar dari desa, tetapi membangun sebuah usaha yang bisa memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Ia ingin menjadi pengusaha wanita sukses, bukan sekadar karena uang, tetapi karena keinginan untuk mengubah nasib. Namun semua itu terasa jauh saat kenyataan memaksanya mengubur mimpi. Ayahnya, Pak Raji, terserang stroke ringan yang membuatnya tak lagi bisa bekerja di sawah. Ibunya Teh Bu Narti berjualan sayur di pasar, berangkat subuh dan pulang sore dengan penghasilan yang kadang tak cukup untuk membeli obat ayahnya. Arlina sendiri sempat berhenti sekolah setelah lulus SMA, menunda keinginannya kuliah demi membantu ibunya. Suatu sore, ketika ia sedang menyapu halaman, datanglah sebuah mobil hitam mengkilap ke halaman rumahnya. Jarang ada mobil masuk ke gang kecil di desanya, apalagi sebesar itu. Seorang pria berpakaian rapi turun, diikuti dua orang lainnya, yang mengenalkan dirinya sebagai Dimas, tangan kanan dari seorang pengusaha kaya bernama Reza Hartawan. "Kami datang membawa niat baik," kata Dimas dengan nada sopan. Tuan Reza tertarik untuk mengenal lebih dekat Putri, Bapak dan Ibu. Jika diperkenankan, beliau ingin melamar Arlina, sisi rumah Henning. Arlina hanya menatap Dimas tanpa bisa bicara, sementara ibunya tampak bingung dan ayahnya mencoba bangun duduk. Tawaran itu seperti mimpi buruk di tengah harapan yang baru tumbuh. Bagaimana bisa seseorang yang tak dikenalnya melamarnya begitu saja? "Mengapa aku?" tanya Arlina akhirnya. Dimas tersenyum lalu menjawab, "Karena Tuan Reza merasa Anda memiliki kepribadian dan latar belakang yang berbeda. Ia melihat Anda sebagai wanita yang kuat dan tulus, sesuatu yang langka." Malam itu, keluarga Arlina berdebat. Ibunya menangis karena merasa tak punya pilihan lain. Biaya pengobatan suaminya terus bertambah, dan mereka hampir tak punya tabungan. Dimas bahkan meninggalkan sejumlah uang muka bantuan, cukup untuk rawat jalan ayahnya selama beberapa bulan ke depan. Di tengah malam yang sunyi, Arlina duduk sendiri di bawah pohon jambu depan rumah. Ia menatap langit mencari jawaban dari bintang-bintang. Mimpinya terasa begitu dekat, namun ia harus menempuh jalan yang tak pernah. Ia bayangkan, menikahi seorang pria asing, duda kaya yang lebih tua belasan tahun darinya. Apa mimpiku seharga sebuah pengorbanan? Gumamnya pelan, sementara air matanya jatuh membasahi tanah. Hari-hari setelah kunjungan, Dimas berlalu dengan keheningan yang mencekam di rumah Arlina. Tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana harus bersikap. Ibunya semakin sering diam saat memasak, sementara ayahnya lebih sering menatap langit-langit dengan wajah murung. Arlina sendiri tenggelam dalam pikirannya, antara marah, bingung, takut, dan tak berdaya. Seminggu kemudian, mobil hitam itu kembali datang, kali ini membawa Tuan Reza sendiri. Reza Hartawan, pengusaha sukses yang dikenal luas di kota. Ia memiliki beberapa hotel, restoran, dan bahkan sekolah swasta. Pria itu turun dari mobil dengan jas, abu-abu dan wajah tenang yang nyaris tanpa senyum. Usianya mungkin sekitar 40 tahun, dengan gurat-gurat halus di wajahnya yang menunjukkan kedewasaan, bukan kelelahan. Ia menjabat tangan Pak Raji dengan penuh hormat, lalu duduk bersama keluarga kecil itu di ruang tamu yang sederhana, beralaskan tikar dan hanya dilengkapi satu kipas angin tua. Tidak ada kesan angkuh darinya, tapi juga tidak terasa hangat. Ia seperti seseorang yang terlalu lama hidup dalam jarak, dalam formalitas. "Saya tahu ini mendadak,
katanya membuka percakapan. Tapi saya datang dengan niat serius. Saya ingin menikahi Arlina. Arlina duduk di sisi ibunya, menunduk. Degup jantungnya terasa seperti dentuman jendrang di telinga. Ia tidak berani menatap pria itu langsung. Namun ia mendengar dengan jelas. Saya tidak akan memaksa. Lanjut Reza. Jika Arlina tidak bersedia, saya tidak akan meneruskan. Tapi saya datang karena saya percaya, kadang takdir menuntun kita ke jalan yang tak kita pilih untuk alasan yang lebih besar. Pak Raji menatap putrinya, kemudian berkata pelan, "Apa yang bisa kamu janjikan untuk anak saya, Tuan Reza?" Reza menoleh kepada Arlina. Untuk pertama kalinya, ia menatap langsung ke mata gadis itu. "Saya tidak bisa menjanjikan cinta pada awalnya," katanya jujur, "tapi saya bisa menjanjikan rasa hormat, perlindungan, dan kesempatan. Jika ia ingin kuliah, saya akan biayai. Jika ia ingin membangun usaha, saya akan dukung. Saya hanya meminta satu hal, kesediaannya untuk membina rumah, tangga bersama saya dan putri saya." Arlina terkejut. "Putri?" "Ya," lanjut Reza, menangkap perubahan ekspresi di wajahnya. "Saya memiliki seorang anak perempuan, namanya Naila, usianya 6 tahun. Ya sangat tertutup sejak ibunya meninggal 2 tahun lalu. Mungkin ia butuh sosok, seorang wanita seperti kamu." Setelah Reza dan rombongannya pergi, keluarga Arlina kembali tenggelam dalam diskusi panjang. Ibunya menangis, menganggap ini jalan keluar terbaik dari segala kesulitan mereka. Ayahnya, meski berat hati, menyuruh Arlina memikirkan masa depan. Dan Arlina, malam itu ia tak bisa tidur. Ia berjalan ke belakang rumah, melihat cermin kecil yang tergantung di dinding bambu. Gadis di cermin menatapnya dengan mata lelah. "Apa ini hidupku sekarang?" bisiknya. Esok harinya Arlina membuat keputusan. Ia meminta bertemu Reza secara pribadi di warung kecil dekat balai desa, tanpa didampingi siapapun. Saat mereka duduk berhadapan, ia menatap pria itu dengan keberanian yang baru tumbuh. "Aku tidak mencintaimu, Tuan Reza," katanya pelan namun tegas. "Tapi jika aku harus menikah denganmu, ada 2 syarat." Reza mengangguk pelan. "Sebutkan." "Pertama, aku tetap kuliah, dan kau tak boleh melarangku. Kedua, jangan pernah paksa aku mencintaimu. Jika cinta itu tumbuh, biarkan itu karena waktu. Bukan paksaan." Reza tersenyum tipis. "Itu bukan syarat. Itu hakmu sebagai manusia." Nardemusdan. Lamaran yang tak pernah Arlina impikan berubah, menjadi awal dari kehidupan yang tak terduga. Pernikahan mereka digelar dengan kemewahan yang belum pernah Arlina bayangkan. Gaun pengantin putih yang dikenakannya disiapkan khusus oleh desainer dari kota. Makeup artis profesional merias wajahnya hingga terlihat sempurna, seperti putri dalam dongeng. Tapi tak ada senyum bahagia di wajah Arlina. Di balik balutan gaun indah itu, hatinya terasa kosong. Pernikahan dilangsungkan di sebuah ballroom hotel milik Reza sendiri. Undangan yang datang sebagian besar adalah rekan bisnis, keluarga jauh, dan orang-orang berpengaruh. Hanya sedikit kerabat Arlina yang hadir. Mereka tampak kagum, sekaligus canggung berada di tengah-tengah pesta yang begitu glamour. Arlina berjalan pelan menuju pelaminan, menggandeng lengan Reza yang kaku dan tenang. Di hadapan banyak orang, mereka tampak seperti pasangan ideal. Pria mapan dan wanita muda nan anggun. Tapi tidak ada tatapan cinta, tidak ada bisikan lembut, apalagi genggaman hangat. Semua berlangsung seperti pertunjukan panggung, indah di luar, kosong di dalam. Malam harinya mereka tiba di rumah megah Reza, rumah barunya. Rumah itu luas dan sepi, berisi barang-barang mewah, tapi tak menyiratkan kehangatan. Lantai marmer berkilau, dinding dihiasi lukisan mahal, lampu gantung kristal menggantung di ruang tengah. Arlina menginjakan kaki dengan ragu, merasa seperti tamu yang tersesat di istana asing. Kamar mereka besar, lengkap dengan balkon yang menghadap taman. Tapi Reza tidak menyentuhnya. Ia hanya berkata, "Ya Pak, kau boleh atur kamar ini sesuai keinginanmu."
Aku akan tidur di ruang kerja malam ini. Aku tahu kamu butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Arlina hanya mengangguk. Di balik kata-katanya yang sopan, Reza tetap terasa jauh. Tidak kasar, tidak dingin, hanya datar. Hari-hari pertama sebagai nyonya hartawan terasa aneh. Ia dilayani oleh beberapa asisten rumah tangga yang memanggilnya Bu Arlina dengan penuh hormat, tapi semua terasa asing. Ia hanya bisa berbasa basi. Ia makan sendirian karena Reza selalu sarapan cepat dan pergi bekerja. Pulang pun larut malam. Mereka nyaris tidak pernah bicara selain hal-hal formal. Dan yang paling membuat Arlina gelisah adalah kehadiran Naila, putri Reza yang kecil, pendiam, dan sulit didekati. Gadis itu tampak tidak suka padanya sejak pertama kali melihatnya. "Naila, ini Tante Arlina," kata Reza saat mengenalkan. "Mulai sekarang dia akan tinggal bersama kita." Naila tidak menjawab. Ia hanya menatap Arlina sejenak lalu memalingkan wajah, lalu pergi ke kamarnya tanpa sepatah kata. Arlina tidak menyalahkannya. Jika ia berada di posisi Naila, ia pun mungkin akan merasa sama. Ditinggal ibu kandung, lalu harus menerima kehadiran wanita asing yang datang begitu cepat. Hari-hari berikutnya, Arlina mencoba mendekati Naila dengan sabar. Ia membawakan boneka, mengajak bermain, bahkan membacakan dongeng. Tapi Naila tetap diam, seolah-olah Arlina tak ada di sana. Sementara itu, Arlina juga mulai mempersiapkan pendaftaran kuliah sesuai janjinya. Ia mengurus berkas sendiri, mencari kampus di kota terdekat, dan memilih jurusan manajemen bisnis. Reza membiarkannya tanpa banyak tanya, hanya menyerahkan berkas transfer pembayaran dan berkata, "Kalau butuh bantuan transportasi, bilang saja." Arlina mulai merasa rumah itu seperti museum besar, bersih, rapi tapi sunyi dan tak bernyawa. Ia tidur di tempat tidur empuk tapi hatinya tetap gelisah. Ia berjalan di taman indah tapi tak bisa merasa tenang. Setiap malam, sebelum tidur, ia memandangi cincin pernikahan di jarinya. Cincin itu berkilau, mahal, indah, namun tak membawa kehangatan sedikit pun. Ia bertanya-tanya, berapa lama ia bisa bertahan dalam kehidupan seperti ini? Berapa lama sebelum hatinya lelah menunggu sesuatu yang tak pasti? Dan yang lebih membuatnya takut adalah ketika ia mulai merindukan Reza, bukan sebagai suami, tapi sebagai seseorang yang ingin ia pahami. Seseorang yang, tanpa ia sadari, mulai mengisi ruang kosong di benaknya. Tapi bukan cinta, Arlina berkata dalam hati. Bukan cinta, hanya kebiasaan. Musim hujan mulai datang. Langit sering mendung, dan udara pagi di rumah megah itu terasa semakin dingin. Namun perlahan, ada sesuatu yang mulai mencair. Di antara kebekuan, sebuah kehadiran yang tak lagi semu, interaksi yang tidak sekadar formalitas. Arlina tidak tahu kapan tepatnya, tapi perubahan itu terasa pelan-pelan. Awalnya dari Naila. Gadis kecil itu tetap pendiam, tapi Arlina memperhatikan bahwa Naila mulai muncul lebih sering di ruang tengah ketika ia ada di sana. Tidak lagi kabur ke kamar. Arlina tetap bersikap biasa, tak memaksa, hanya menyapa dan tersenyum. Suatu sore, saat hujan turun pelan, Arlina duduk di teras sambil membaca. Naila tiba-tiba datang, berdiri di ambang pintu. Di tangannya, sebuah buku gambar dan krayon. "Boleh duduk sini?" tanyanya pelan. Arlina menoleh. Nyaris tak percaya mendengar suara itu keluar dari mulut Naila. Ia segera mengangguk, menyembunyikan keterkejutannya dengan senyum hangat. "Tentu, Naila, kamu mau gambar?" Naila duduk di sampingnya, diam-diam. Arlina memperhatikannya menggambar seekor kucing dan rumah besar dengan pepohonan. Ia tidak bicara banyak, tapi sejak hari itu, Naila seperti mulai membuka pintu hatinya sedikit demi sedikit. Arlina tidak langsung merasa menang. Ia tahu anak kecil butuh waktu untuk merasa aman. Maka ia terus bersikap lembut. Tidak berlebihan. Tidak memaksa. Hidup hanya hadir. Dan itu cukup. Reza memperhatikan perubahan itu meski tidak banyak bicara. Suatu malam,
Ketika mereka makan malam bersama untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Reza sempat berkata, "Naila bilang kamu pandai bercerita." Arlina menatapnya heran. "Oh, dia bilang begitu?" Reza mengangguk kecil. "Dia minta dibelikan buku dongeng baru. Katanya kalau kamu yang bacakan dia bisa tidur lebih cepat." Percakapan itu hanya singkat, tapi cukup membuat dada Arlina hangat. Untuk pertama kalinya, Reza terlihat manusiawi. Hari-hari berjalan lebih ringan setelah itu. Reza tidak lagi sepenuhnya dingin. Ia mulai menyapa dengan lebih hangat, menanyakan kabar kuliah Arlina, sesekali bahkan ikut duduk bersama saat Arlina dan Naila bermain. Meski tetap menjaga jarak, ada sorot mata lembut yang perlahan muncul di wajahnya. Suatu malam, Arlina terbangun karena suara petir yang keras. Ia keluar kamar dan melihat lampu kamar Naila menyala. Ketika ia mengintip, Naila sedang meringkuk di pojok tempat tidur, memeluk bantal. Tanpa berkata apa-apa, Arlina masuk, duduk di sisi Naila, lalu memeluknya pelan. Naila tidak menolak. Bahkan perlahan ia menggenggam tangan Arlina. "Mama dulu suka peluk aku waktu ada petir," bisiknya lirih. Arlina tidak menjawab. Ia hanya mengusap rambut Naila sambil menahan tangis. Reza melihat momen itu dari ambang pintu. Ia tidak masuk, hanya berdiri diam, lalu kembali ke kamarnya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada bagian dari dirinya yang mulai runtuh, benteng, yang ia bangun sejak kematian istrinya. Keesokan harinya, Reza membuatkan sarapan untuk pertama kalinya. Arlina menatapnya bingung saat ia meletakkan sepiring roti panggang di meja. "Jangan salah sangka," kata Reza agak canggung. "Aku bisa masak kalau perlu. Dulu waktu kuliah, aku sering masak sendiri." Arlina tertawa kecil. "Aku kira kamu tipe orang yang selalu punya chef pribadi." Reza tersenyum. "Sekarang tidak, sekarang ada kamu." Kalimat itu membuat suasana hening beberapa detik. Mereka saling pandang dan untuk pertama kalinya tak ada jarak, tak ada peran. Hanya dua orang asing yang mulai saling melihat lebih dalam. Namun malamnya saat Arlina sendiri di kamar, ia merasa bingung. Ia mencoba menolak rasa hangat yang perlahan tumbuh itu. "Aku tak boleh terbawa perasaan," gumamnya di depan cermin. "Aku menikah karena terpaksa. Ini bukan cinta. Tapi hati tidak bisa selalu diajak kompromi. Perasaan itu mungkin tumbuh bukan karena kehendaknya, tapi justru karena waktu yang pelan-pelan menyatukan dua jiwa yang sama-sama kosong. Dan tanpa sadar benih kasih itu mulai tumbuh diam-diam di sela kehampaan yang dulu begitu pekat. Hari-hari di rumah Reza semakin berubah. Arlina mulai menemukan ritme baru dalam hidupnya. Ia kuliah 3 kali seminggu, belajar dengan giat, mengurus Naila dengan penuh kasih, dan sesekali makan malam bersama Reza. Tidak ada pelukan hangat atau rayuan cinta, seperti dalam kisah-kisah roman. Tapi ada ketenangan yang mulai tumbuh. Sebuah kedekatan yang pelan-pelan membangun pondasinya sendiri. Namun ketenangan itu perlahan terusik. Suatu siang saat Arlina sedang merapikan rak buku di ruang kerja Reza, ia menemukan sebuah map tebal berwarna hitam di laci bawah. Ia tidak bermaksud mengusik barang pribadi, tapi map itu terbuka sebagian dan beberapa lembar dokumen terjatuh ke lantai. Ketika ia memungutnya, mata Arlina terpaku pada satu nama di bagian atas halaman. Proposal pernikahan strategis. Reza Hartawan and Arlina Dewi Putri. Jantung Arlina berdetak keras. Tangannya gemetar saat membaca isi dokumen itu. Di dalamnya terdapat salinan kontrak bisnis, catatan pengeluaran, dan hal yang paling menyakitkan, catatan analisis risiko dan keuntungan dari pernikahan mereka. Ada data latar belakang keluarganya, bahkan ada tabel kemungkinan respon masyarakat terhadap citra Reza sebagai duda penyayang dan dermawan. Semuanya tersusun rapi, dingin. Seperti transaksi
Arlina duduk di lantai, tubuhnya lemas. Ia membalik halaman demi halaman, membaca dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Pada akhirnya, ia menemukan lembaran terakhir. Surat rekomendasi dari salah satu konsultan citra publik yang menyatakan bahwa menikahi gadis sederhana dari latar belakang desa akan meningkatkan reputasi Reza sebagai figur publik dan pemimpin perusahaan. Segalanya runtuh dalam pikirannya. Ia merasa seperti pion catur yang dipilih karena posisinya menguntungkan, bukan karena pribadinya, bukan karena ada ketulusan, tapi karena dia cocok sebagai alat pencitraan. Hari itu juga, Arlina menunggu Reza pulang. Saat pria itu masuk rumah, ia langsung menghampirinya dengan wajah dingin. "Kita bicara di kamar kerja. Sekarang," katanya tanpa senyum. Reza, terkejut oleh nada suaranya, mengikuti tanpa bertanya. Begitu mereka tiba, Arlina meletakkan map hitam itu di meja. "Kau bisa jelaskan ini?" Reza menatap map itu, lalu menatap Arlina. Wajahnya tidak terkejut. Seakan ia sudah siap hari itu datang. "Dari awal aku curiga, tapi aku tetap mencoba percaya," lanjut Arlina, suaranya bergetar. "Aku pikir, mungkin niatmu memang baik, tapi ternyata aku hanya bagian dari strategi bisnismu. Pernikahan ini bukan sekadar pilihan hati, tapi rencana yang kau buat jauh sebelum aku tahu namamu." Reza duduk, wajahnya tetap tenang, tapi matanya menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. "Aku tidak akan menyangkal," katanya pelan. "Awalnya iya. Aku mencari seseorang yang bisa memperbaiki citraku di mata investor. Setelah kematian istriku dan beberapa kegagalan publik, citraku jatuh. Aku butuh seseorang yang bisa mengembalikan kepercayaan pasar." Arlina menggeleng, air matanya jatuh. "Dan kamu memilihku karena aku gadis miskin yang mudah dibeli?" "Tidak," jawab Reza. Kali ini suaranya lebih tegas. "Aku memilihmu karena kamu berbeda, bukan karena kamu bisa dibeli, tapi karena kamu tidak bisa dibeli. Karena kamu punya harga diri, karena kamu kuat, karena kamu bisa membuat Naila tertawa hanya dengan senyuman. Ya, awalnya memang perhitungan, tapi semua berubah." "Berubah?" Arlina mendengus. "Berubah setelah kamu sadar aku bisa jadi ibu yang baik untuk anakmu? Atau karena kamu merasa bersalah?" Reza berdiri mendekat. "Berubah. Karena aku mulai melihatmu sebagai seseorang yang penting, bukan hanya bagian dari strategi. Aku mungkin bodoh dan egois, tapi aku tidak berpura-pura saat aku bilang aku menghormatimu. Aku tidak berpura-pura saat aku bilang kamu boleh kuliah, membangun impianmu, dan bebas menolak aku. Karena jauh sebelum kamu tahu dokumen itu, aku sudah jatuh padamu." Kata-kata itu membuat dada Arlina sesak. Ia ingin membenci Reza sepenuhnya, tapi matanya, mata pria itu, tidak menunjukkan kebohongan. Namun luka itu sudah terlanjur terbuka. "Biarkan aku sendiri malam ini," katanya pelan. "Aku butuh waktu." Reza mengangguk, lalu pergi keluar ruangan tanpa menoleh lagi. Malam itu, Arlina tidak tidur. Ia duduk di balkon, memandangi hujan yang jatuh perlahan, mencoba memahami perasaan yang berkecamuk di dadanya, antara kemarahan, kekecewaan, dan rasa lain yang mulai tumbuh sejak hari-hari ia berbagi hidup dengan Reza. Mungkinkah cinta bisa tumbuh dari kebohongan, atau justru karena kebenaran yang akhirnya diakui? Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Dan untuk pertama kalinya, Arlina sadar bahwa ia tak hanya sedang melindungi dirinya dari luka, tapi juga dari harapan. Sudah 3 hari sejak Arlina menemukan dokumen itu. 3 hari sejak percakapan dengan Reza yang mengguncang isi hatinya. Rumah yang sebelumnya mulai terasa seperti rumah, kini kembali hening dan penuh jarak. Tak ada lagi makan malam bersama. Tak ada percakapan ringan. Bahkan tatapan pun terasa canggung. Reza memilih menjaga jarak,
menghormati permintaan Arlina untuk diberi ruang. Namun justru dalam diam itulah luka semakin terasa. Arlina mulai menyadari betapa ia telah membiarkan hatinya luluh. Ia telah melewati fase keterpaksaan, lalu menemukan ketenangan, bahkan mulai membuka diri terhadap kemungkinan cinta. Tapi kenyataan bahwa semuanya berawal dari perhitungan, dari rencana bisnis dan pencitraan, menghancurkan harapannya. Dan luka itu bertambah dalam ketika Naila mulai menunjukkan gelagat resah. "Naila, kenapa sayang?" tanya Arlina suatu sore saat melihat anak itu duduk termenung di pojok taman. Gadis kecil itu tidak menjawab. Ia hanya menggambar lingkaran di atas tanah dengan ranting, tampak murung. Arlina mendekat, duduk di sebelahnya. "Kamu marah sama tante?" bisiknya. Naila menggeleng pelan. "Tante kenapa nggak temenin makan lagi?" Ayah juga kelihatan sedih. Arlina terdiam. Hatinya bergetar mendengar suara polos itu. Ia lupa bahwa bukan hanya ia yang terluka, tapi anak kecil ini juga bisa merasakan perubahan di sekitarnya. Malamnya, Reza memberanikan diri bicara. "Arlina," katanya saat mereka kebetulan berpapasan di dapur. "Aku tahu aku tidak bisa menghapus kesalahanku, tapi izinkan aku menjelaskan semuanya. Tidak ada yang terjadi di belakangmu sejak kita menikah. Aku memang salah karena awalnya penuh perhitungan, tapi setelah mengenalmu, aku ingin semuanya tulus." Arlina menatapnya lama. "Kalau semua berubah jadi tulus, kenapa kamu tetap sembunyikan dokumen itu? Kenapa kamu tidak pernah jujur dari awal?" Reza menghela napas panjang. "Karena aku takut kamu pergi. Dan lebih dari itu, karena aku sendiri tidak tahu sejak kapan semuanya berubah." Arlina tidak menjawab. Ia hanya pergi ke kamarnya, membawa semua pertanyaan itu bersamanya. Beberapa hari kemudian luka itu menemukan puncaknya. Saat Arlina sedang di kampus, ia menerima telepon dari salah satu dosennya. "Bu Arlina, tadi ada tamu laki-laki bernama Dimas mencari Anda. Katanya teman lama dari desa. Kami sudah minta dia menunggu di lobi." Arlina terkejut. Ia segera bergegas ke lobi, dan benar saja, Dimas berdiri di sana, dengan senyum kecil yang penuh makna. Pria itu, yang dulu memperantarai lamaran Reza, kini berdiri dengan pakaian rapi dan aura percaya diri yang lebih tinggi. "Aku tahu ini mendadak," katanya. "Tapi aku hanya ingin tahu satu hal. Kamu bahagia?" Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi langsung menusuk. Arlina tercekat. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Bahagia? Ia punya segalanya sekarang, rumah, kuliah, dan mungkin juga keluarga kecil. Tapi hatinya penuh luka yang belum sembuh. Apakah itu bisa disebut bahagia? Melihat keraguan di mata Arlina, Dimas tersenyum tipis. "Kamu tahu, aku dulu ditawari kerja oleh Reza sebagai perantara. Disuruh cari calon istri yang cocok untuk pencitraan dia. Aku pilih kamu karena aku tahu kamu kuat dan mungkin karena aku yakin kamu bisa ubah hidup dia." Arlina menatap Dimas, syok dan marah sekaligus. "Jadi kamu tahu dari awal? Kamu tahu aku hanya bagian dari rencana?" Dimas menunduk. "Aku tahu dan aku salah. Tapi aku juga tahu sekarang, dia berubah karena kamu. Reza bukan pria yang gampang luluh. Tapi sejak kamu hadir, dia berubah jadi seseorang yang lebih hidup. Itu bukan rencana. Itu kamu yang melakukannya." Arlina pulang dengan kepala penuh. Ia marah, kecewa, muak, tapi juga tak bisa menyangkal kenyataan bahwa dirinya memang mengubah sesuatu di rumah itu. Ia mengubah Naila, mengubah Reza, dan juga dirinya sendiri. Tapi luka itu belum selesai. Malamnya Arlina masuk ke kamar Naila dan menemukan anak itu menangis diam-diam. Ketika ditanya, Naila memeluk Arlina erat. "Aku nggak mau tante pergi. Ayah juga butuh tante," bisiknya. Tangisan Naila memecah pertahanan Arlina. Ia menangis sambil memeluk anak itu, menyadari bahwa ikatan yang sudah terjalin bukan lagi soal peran atau perjanjian, tapi kasih sayang yang nyata. Namun luka terdalam justru muncul ketika ia menemukan Reza malam itu duduk sendirian di ruang kerja dengan mata sembab. Di meja,
Ada surat pengunduran diri dari salah satu direksi perusahaannya, dampak dari gosip, bahwa Reza menikah demi pencitraan. "Bisnis bisa aku bangun lagi," katanya pelan saat Arlina berdiri di pintu. "Tapi kehilangan kamu dan Naila, aku tidak yakin bisa." Untuk pertama kalinya, Arlina melihat Reza sebagai manusia yang benar-benar rapuh. Dan untuk pertama kalinya pula, ia merasa luka yang mereka bagi bukan hanya miliknya, tetapi milik mereka bersama. Musim hujan belum berlalu, tapi dalam rumah megah itu, ada sesuatu yang perlahan mengering. Luka. Sudah hampir seminggu sejak Arlina mengetahui semuanya tentang pernikahan yang berawal dari strategi, tentang peran Dimas, dan tentang bagaimana Reza akhirnya berani menunjukkan sisi rapuhnya. Selama itu pula Arlina membiarkan waktu bekerja. Ia tidak langsung memaafkan, tidak juga melupakan. Tapi ia belajar memahami bahwa luka hanya akan sembuh jika dihadapi, bukan dihindari. Pagi itu, saat ia sedang menyeduh teh di dapur, Reza datang dengan langkah hati-hati. Tak seperti biasanya yang selalu memakai jas atau kemeja formal, kali ini ia hanya mengenakan sweater abu dan celana santai. Matanya terlihat lelah tapi juga jernih. "Boleh duduk?" tanyanya pelan. Arlina mengangguk. "Ini rumahmu," balasnya singkat. Reza tersenyum tipis, lalu duduk di seberang. Untuk beberapa saat hanya bunyi detak jam yang terdengar. "Aku pikir aku tidak pantas bicara soal perasaan," katanya membuka pembicaraan, "karena semuanya sudah kacau sejak awal. Tapi, aku sadar satu hal. Kadang, cinta tidak datang dengan cara sempurna. Kadang cinta datang lewat luka, lewat kebohongan, dan lewat penyesalan." Arlina hanya diam, menatap teh di cangkirnya. "Aku mencintaimu, Arlina," lanjut Reza. Suaranya bergetar sedikit, "dan aku tahu aku mungkin sudah kehilangan kesempatan untuk kau percaya lagi. Tapi perasaan ini nyata. Aku tidak butuh pencitraan. Aku tidak peduli lagi dengan bisnis, investor, atau citra publik. Aku hanya ingin kamu tahu, hatiku sekarang milikmu sepenuhnya, tanpa perhitungan." Kata-kata itu menggantung di udara. Arlina tidak langsung menjawab. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu membuka suara. "Kenapa baru sekarang kamu bicara seperti itu?" Reza menatapnya. "Karena aku terlalu lama menyangkal bahwa aku bisa mencintai lagi." Arlina menatap matanya. Mata yang dulu terasa dingin, kini hangat dan jujur. "Aku tidak minta semuanya kembali seperti semula," kata Arlina pelan. "Tapi, aku juga tidak bisa pura-pura tidak peduli. Perasaan itu memang tumbuh. Aku sempat berharap kita bisa benar-benar jadi keluarga." "Lalu sekarang?" tanya Reza, nyaris seperti bisikan. Arlina menunduk, lalu menatapnya lagi. "Sekarang aku ingin memulainya dari awal. Bukan sebagai bagian dari rencana, tapi sebagai dua orang yang memilih satu sama lain karena cinta." Senyum Reza mengembang perlahan, seperti mentari pertama setelah hujan panjang. Hari-hari berikutnya menjadi momen penyembuhan bagi mereka. Reza mulai mengantar Arlina ke kampus setiap pagi, bukan karena kewajiban tapi karena ingin. Naila yang dulu pendiam kini suka bercerita, bahkan mulai menyebut Arlina sebagai Mama Lina. Mereka makan malam bersama hampir setiap malam, bukan sebagai formalitas, tapi karena itu momen paling hangat dalam sehari. Suatu malam, Reza membawa Arlina ke sebuah tempat istimewa, sebuah rumah kecil yang sedang direnovasi di pinggiran kota. "Rumah ini dulu ingin aku bangun untuk masa depanku dengan almarhum istriku," katanya. "Tapi sekarang, aku ingin membangunnya bersama kamu. Jika kamu mau." Arlina menatap bangunan setengah jadi itu. Dindingnya belum dicat, halaman masih tanah merah. Tapi di matanya, itu rumah paling indah yang pernah ia lihat. Karena kali ini, bukan dibangun atas rencana, tapi atas harapan. "Aku mau," jawab Arlina. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, mereka berpelukan bukan karena peran sebagai suami istri,
yang dipaksa keadaan, tapi sebagai dua. Jiwa yang akhirnya memilih untuk saling menyembuhkan. Cinta mereka memang tidak datang dari kisah sempurna. Tapi justru karena itu, cinta itu terasa nyata. 2 bulan telah berlalu sejak hari itu. Hari di mana Reza dan Arlina akhirnya saling mengakui perasaan mereka. Hari yang menandai awal baru, bukan hanya sebagai pasangan suami istri di atas kertas, tapi sebagai 2 manusia yang memilih untuk mencintai, menyembuhkan, dan melangkah bersama. Rumah mereka kini lebih hidup. Arlina menghias ruang keluarga dengan lukisan-lukisan kecil hasil karyanya, sementara Reza mulai memasak di akhir pekan, meskipun hasilnya seringkali lebih. Membuat dapur berantakan, daripada makanan yang bisa dimakan. Naila menjadi gadis kecil yang ceria, tak pernah berhenti bercerita tentang teman sekolah. Cita-citanya menjadi dokter, dan betapa ia ingin punya adik. Suatu sore, saat senja mulai menyentuh jendela rumah mereka, Reza membawa Arlina ke taman belakang. Di sana, meja kecil sudah tertata rapi dengan 2 gelas teh, hangat dan sepiring kue buatan Arlina sendiri. Bunga kamboja putih menghiasi sisi taman harum dan tenang. Reza menggenggam tangan Arlina. "Kamu tahu," katanya, "dulu aku pikir hidupku sudah selesai. Setelah kehilangan istri, aku yakin aku tidak akan bisa mencintai lagi. Tapi kamu datang, dan kamu menghidupkan bagian dari diriku yang bahkan sudah aku lupakan." Arlina menatap suaminya itu dengan senyum lembut. "Dan aku dulu pikir, menikah denganmu adalah akhir dari mimpi-mimpiku. Tapi ternyata, itu justru pintu menuju impian yang tidak pernah aku tahu aku inginkan." Reza mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Bukan cincin, tapi sebuah kunci rumah. "Renovasi rumah yang dulu kita lihat sudah selesai," katanya. "Tapi aku tidak mau tinggal di sana kalau kamu tidak setuju. Aku ingin rumah itu jadi simbol baru. Awal baru. Rumah yang dibangun bukan dari kesepakatan, tapi dari cinta. Kamu mau tinggal di sana bersamaku? Bersama Naila?" Arlina menatap kunci itu, lalu memandang Reza. "Kalau aku bilang tidak," Reza tersenyum kecil, "aku akan tetap menunggumu, bahkan kalau harus selamanya." Arlina tertawa pelan, lalu mengambil kunci itu. "Sayang sekali aku sudah jatuh cinta padamu. Jadi, aku ikut." Hari-hari selanjutnya dipenuhi kebahagiaan kecil, memasang tirai baru, memilih warna cat kamar Naila, mencicipi resep masakan yang gagal tapi menyenangkan, dan duduk di beranda sambil menikmati teh dan membaca buku bersama. Tak lama kemudian, Arlina mendapat kabar menggembirakan. Ia lulus ujian, semester dengan nilai tertinggi di kelasnya. Reza datang ke kampus hari itu, membawa buket bunga besar dan mata berbinar penuh bangga. Ia tidak peduli pandangan mahasiswa atau dosen lain. Hari itu, ia hanya ingin berdiri di samping istrinya dan berkata, "Aku bangga padamu." Dan Arlina, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, merasa ia benar-benar memiliki segalanya. Keluarga, cinta, dan masa depan. Satu pagi di akhir musim hujan, Arlina memeriksakan diri ke dokter karena merasa lemas berkepanjangan. Dan saat ia keluar dari ruang pemeriksaan, wajahnya tak mampu menyembunyikan haru. "Reza," katanya malam itu di beranda rumah baru mereka, "kita akan punya bayi." Reza terdiam sejenak, lalu memeluknya dengan air mata di matanya. Naila yang mendengar dari balik pintu langsung melompat kegirangan. "Aku mau adik perempuan!" teriaknya. Dan di malam itu, keluarga mereka yang dulu tercipta dari keterpaksaan, kini bertumbuh dari cinta yang tulus. Cinta yang datang tak terduga, tumbuh dalam luka, diuji oleh kenyataan, tapi tetap bertahan karena dipilih setiap hari. Akhir cerita mereka bukan perpisahan. Akhir cerita mereka adalah awal yang baru tamat.